Sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk kita bahwasanya saat ini sudah mulai pengumuman pendaftaran P3K tahap 2, baik itu P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Di sini nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut untuk syarat pendaftaran tiap daerah seperti apa dan juga untuk penentuan kelulusan nanti bagaimana. Dikarenakan di sini ada pendaftar tahap 1 dan juga kita itu memposisikan diri sebagai pendaftar P3K tahap 2. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita merujuk pada surat edaran BKN terkait tentang jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 yang dikeluarkan tanggal 27 September 2024, maka di sini untuk teman-teman calon pendaftar P3K tahap 2, kalau misalkan kita mengacu pada jadwal seleksi P3K yang diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk juga lulusan PPG dan untuk formasi guru ya. Maka di sini untuk pengumuman seleksi itu dilakukan tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November 2024. Jadi tanggal 1 sampai dengan 30 inilah waktunya untuk pengumuman seleksi P3K 2024 untuk yang tahap 2 ya. Ya benar, nanti untuk pendaftaran seleksi itu adalah dilakukan tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Tentunya saat ini teman-teman silahkan mengecek yaitu di website resmi instansi masing-masing yang nantinya itu akan dilamar. Sebagai contohnya untuk yang pertama ini adalah dari instansi pemerintah pusat ya, yaitu BKN. Nah di sini juga sudah diumumkan yaitu seleksi pengadaan P3K untuk periode yang kedua. Berikutnya juga untuk di pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali ini juga sudah diumumkan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu di Kabupaten Jembrana untuk di jadwal 2 ya. Begitu juga untuk di pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, di sini juga sudah diumumkan yaitu pengumuman tentang pengadaan P3K tahap 2 lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024. Nah, teman silakan di sini langsung saja ya berkunjung ke instansi masing-masing, kemudian di bagian ini maka silakan diunduh ya, yaitu download pengumuman di sini, kemudian format surat nakes, format surat guru dan juga format surat teknis ya. Tentunya segala sesuatunya ini harus mengacu pada instansi masing-masing yang dilamar. Begitu juga untuk di daerah ini yaitu sudah dibuka juga seleksi pengadaan P3K tahap 2 di lingkungan Pemkab Bekasi tahun 2024. Nah di sini untuk pengumuman pemerintah Kabupaten Bekasi bisa diunduh ya untuk surat edarannya. Selengkap ya tentu silahkan download saja ya pengumuman lengkap yang ada di sini. Satu lagi yaitu di sini di BKPSDM Tabalong Kap ya, yaitu Kabupaten Tabalong juga sudah diumumkan pengadaan P3K tahap 2 ya. Di sini sekalian bisa mengunduh untuk surat edarannya. Kemudian di sini ada link downloadnya ya. Nah ini silahkan dipelajari ketentuan di masing-masing instansi ya, termasuk juga format-format surat pernyataan, surat lamaran dan juga persyaratan khusus ya mungkin ada di daerah kalian. Di sini kita ambil yaitu salah satu contoh yaitu dari Kabupaten Tabalong teman-teman. Tentunya nanti untuk muatan atau isinya tentunya juga hampir sama ya, dikarenakan untuk dasar hukum dari pengadaan P3K 2024 inilah mengacu pada peraturan yang sama. Nah ini adalah teman-teman bisa cek, coba kita lihat kalau misalkan di sini ini adalah untuk kebutuhan ya. Kalau misalkan di daerah Kabupaten Tabalong ini jumlah kebutuhan P3K itu ada 810 ya. Ini adalah untuk guru 259, kemudian untuk tenaga kesehatan 59 dan juga pelaksana tenaga teknis ini adalah 502 ya. Kemudian persyaratan umum ini adalah hampir sama ya tentunya antara tiap daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kemudian untuk persyaratan pelamar P3K juga hampir sama. Dan di sini kita cek ya untuk P3K teknis mungkin banyak sekali teman-teman yang bertanya ya syarat-syarat khususnya itu apa gitu ya. Nah di sini pengadaan P3K teknis itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan pelaksana ya. Kemudian kebutuhan di sini untuk yang teknis ya, ini peraturan persyaratan khusus untuk yang P3K teknis. Nah ini adalah diperlukan bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Tabalong ya. Paling singkat itu adalah 2 tahun.
terus-menerus. Kemudian di sini nanti melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Kemudian setiap pelamar nanti harus punya pengalaman kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran ya. Dan itu dibuktikan dengan surat keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan ketentuan minimal 2 tahun. Ini adalah untuk pelaksana, fungsional, jenjang terampil, dan juga ahli pertama. Kemudian paling singkat 3 tahun ini adalah untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda. Nah, kemudian untuk yang P3K tenaga kesehatan, maka di sini untuk persyaratannya itu adalah juga minimal 2 tahun ya. Nah, ini kemudian wajib punya kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan merujuk pada surat edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan terkait tentang surat tanda registrasi. Kemudian setiap pelamar ini juga wajib memiliki pengalaman kerja antara 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Kemudian masa kerja ini nantinya adalah 3 tahun ya. Angka 3 itu dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja ya. Ini dari kepala puskesmas bagi yang punya pengalaman kerja di puskesmas, kemudian di rumah sakit bagi pelamar yang pengalaman kerjanya itu di rumah sakit. Kemudian pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di eselon 3. Kemudian pimpinan tinggi pertama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon 2. Oke, kemudian untuk yang persyaratan khusus pelamar jabatan fungsional guru, jadi ini hampir sama ya, sama dengan berbagai macam instansi lainnya. Kriteria pelamar pengadaan P3K guru tahap 2 itu adalah guru non ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik Kemdikbudristek dan aktif mengajar minimal 2 tahun atau 4 semester ya, secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Kemudian juga lulusan pendidikan profesi guru ya, yang terdaftar di Pangkalan Data PPG Kemdikbudristek. Kemudian pelamar di angka 1 huruf A dan B itu hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar nantinya. Nah, pelamar pada seleksi P3K guru ini nanti wajib punya kualifikasi pendidikan sesuai dengan jenjang paling rendah sarjana ya. Jadi minimal sarjana atau D4 dan atau sardik dengan merujuk pada surat edaran Dirjen GTK. Kemudian pelamar memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar terdaftar di Pangkalan Data lulusan PPG, maka nanti akan mendapatkan nilai paling tinggi 100%, yaitu untuk kompetensi teknis ya. Jadi nanti afirmasinya teman-teman yang pelamar P3K guru ini adalah jika punya sardik akan mendapatkan afirmasi yaitu sebesar 100% teman-teman. Kemudian untuk disabilitas ya, ini adalah melampirkan surat keterangan resmi dari rumah sakit dan juga menyampaikan video singkat teman-teman. Kemudian untuk di sini disabilitas ya, ini masih disabilitas. Kemudian untuk tata cara pendaftaran ini masih sama. Nanti silakan teman-teman melihat tutorial yang saya berikan di kartu video dia untuk tutorial lengkapnya. Dan berikutnya coba kita cek di sini untuk ini adalah untuk alur pendaftaran ya. Kemudian berkas yang diunggah dan selanjutnya kita cek untuk di sini persyaratan wajib tambahan yang mempersyaratkan nanti kalian bisa cek yaitu di lampiran ya. Di lampiran termasuk juga format-format suratnya, kemudian terkait tentang penggunaan materai. Nah, di sini penggunaan materai atau materai tempel yang berulang. Nah, ini teman-teman harus diperhatikan ya. Kemarin banyak sekali yang TMS nih, yaitu penggunaan materai berulang. Nanti akan menyebabkan TMS ya, atau tidak memenuhi syarat. Jadi jangan sampai teman-teman nanti melakukan kesalahan yang sama ya dengan pelamar P3K tahap 1 kemarin. Kemudian tahapan seleksi sama ya, seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Kemudian seleksi administrasi kegunaannya adalah untuk ini. Kemudian seleksi kompetensi nantinya. Dan selanjutnya di sini nanti untuk penentuan pelamar ya. Jadi penentuan pelamar yaitu untuk penentuan pelamar yang lulus seleksi, yaitu penentuan kelulusan nanti dilakukan secara berurutan ya. Ini adalah mulai dari XDHK 2, kemudian tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Urutan ketiga itu adalah yaitu untuk yang non database BKN tapi aktif bekerja di instansi pemerintah. Ini adalah untuk P3K teknis. Kemudian untuk yang P3K tenaga kesehatan itu adalah nanti XDHK 2, kemudian database BKN dan juga non database BKN. Kemudian untuk yang P3K guru di sini nanti adalah
dimulai dari pelamar prioritas atau P1 ya. Oke. Nah, teman-teman silahkan langsung saja, yaitu untuk mengecek pengumuman pendaftaran di instansi masing-masing, dan paling penting itu silahkan diunduh untuk format-format surat dan juga dicermati syarat-syarat pendaftaran